Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di program Ayo Sehat, tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Untuk terus mengetahui informasi kesehatan, pemirsa juga bisa memfollow Ayo Sehat di Instagramnya di @ayosehat_kompas.tv dan juga di kanal YouTube Kompas TV. Hari ini pemirsa, saya akan membahas mengenai gangguan bicara, stuttering, atau yang biasa dikenal dengan gagap. Akan hadir pula bersama saya nanti di studio seorang terapis wicara dan juga ketua Indonesian Stuttering Community yang juga telah berhasil mengatasi kondisi gagap yang diidapnya. Dan mari kita mulai segera Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Stuttering atau biasa dikenal dengan gagap merupakan masalah ketidaklancaran bicara dalam bentuk pengucapan kata ataupun aliran kalimat yang kerap dialami anak-anak dan dewasa. Dalam kondisi ini penderita gagap bicara sering pula diikuti keluhan fisik lainnya. Apa saja gejala dan keluhan tersebut? Bagaimana terapi yang tepat untuk menanganinya? Dan apakah kondisi ini bisa disembuhkan? Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita simak informasi berikut ini. Pemirsa, perkembangan buah hati secara optimal selalu menjadi impian para orang tua. Anak tumbuh sehat, aktif, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka tinggal menjadi salah satu faktor indikasi bahwa sang anak telah tumbuh dan berkembang dengan maksimal. Namun, perlu orang tua sadari bahwa ada beberapa hambatan yang biasanya dialami sang anak saat sedang memasuki masa tumbuh kembang. Salah satunya ialah stuttering, atau yang biasa dikenal dengan istilah gagap. Stuttering atau gagap sering terjadi pada masa perkembangan anak di usia 3-5 tahun. Dari keseluruhan populasi anak yang mengalami stuttering, para ahli menyebut 1% diantaranya akan mengalami stuttering secara menetap sampai ia tumbuh menjadi dewasa. Stuttering dapat terjadi pada anak laki-laki ataupun perempuan. Namun risiko gagap permanen lebih besar terjadi jika diidap oleh anak laki-laki. Penyebab stuttering atau gagap belum sepenuhnya dipahami. Para ahli medis memperkirakan penyebabnya merupakan gabungan antara faktor genetik dan juga lingkungan. Gejala stuttering atau gagap biasanya muncul pertama kali saat anak berusia 18 hingga 24 bulan. Lantas, bagaimana kondisi stuttering atau gagap ini dapat dicegah? Serta apa yang harus dilakukan jika di antara kita mengalaminya? Temukan jawabannya di Ayo Sehat. Pemirsa, untuk bicara atau membahas lebih lanjut mengenai stuttering atau gagap telah hadir di studio bersama saya seorang terapis wicara yang juga Direktur Akademi Terapi Wicara, Ibu Hikmatun Sadia. Selamat pagi Ibu Hikmah. Pagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat, harus sehat. Harus sehat. Baik. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu di program Ayo Sehat dan perlu menjadi informasi pemirsa bahwa Ibu Hikmah dan juga seluruh kru yang bertugas pagi hari ini sudah melakukan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Nah, Ibu Hikmah, sebenarnya penyebab dari stuttering atau gagap ini kan belum diketahui secara pasti. Ada yang dikarenakan faktor genetik dan ada juga karena faktor lingkungan. Mungkin bisa dijelaskan Ibu? Mungkin sedikit teori dulu, bahwa memang gagap itu muncul akibat perpaduan dari faktor internal dan faktor eksternal. Jadi kalau yang kita biasa familiar keturunan dan sebagainya ya. Betul. Tapi sebenarnya dia gabungan dari faktor internal dan faktor eksternal. Nah, internal itu faktor yang memang ada di dalam si penderita gagapnya. Jadi lebih ke arah basically neurologiknya dan kemampuan misalnya seperti kemampuan bahasanya, kemudian kemampuan kognitifnya, memori, atensi dan sebagainya. Nah, kalau seseorang itu sudah punya faktor internal, dia akan berpeluang lebih untuk mendapatkan kondisi gagap. Tetapi apakah faktor internal itu akan menjadikan seorang menjadi gagap? Belum tentu. Harus masuk faktor eksternal. Tapi kalau bicara mengenai presentasenya, itu ada nggak? Biasanya gitu ya, ini memang untuk kasus-kasus gagap itu secara bersama-sama harus ada dua faktor itu, internal dan eksternal, gitu. Nah mungkin memang yang baru ramai gitu ya, faktor dari keturunan. Nah keturunan itu herediter, nah itu menjadi faktor internal. Tetapi dia pasti punya faktor eksternal.
yang itu mungkin tidak dibahas lebih lanjut, lingkungan, pola pertemanan, ekspektasi orang tua, gitu. Nah justru itu yang men-trigger dia menjadi gagap. Gagap, baik. Tapi kalau bicara mengenai cara mengidentifikasi bahwa anak ini ternyata mengidap gagap, itu apakah sulit, Bu? Atau mungkin ada tingkatan-tingkatan tertentu yang bisa dilihat, atau mungkin yang sulit? Kalau mengidentifikasi, gitu ya. Jadi sebenarnya pada masa perkembangan bicara anak, batita, gitu ya. Sebenarnya setiap anak akan gagap. Jadi pada usia antara 2, paling lambat 6 tahun, setiap anak itu akan mengalami masa di mana yang namanya normal disfluensi. Mungkin kita pernah dengar tuh kalau ada anak kecil, ngomongnya diulang-ulang. Mama, aku mau itu dong, Ma. Mau apa dia? Mau permen, mau gitu kan. Itu dia sebenarnya sedang mengulang. Itu tahapan itu baik-baik saja, is okay. Jadi sebenarnya orang tuh jangan panik. Semua orang pasti akan mengalami Pasti. itu. Nah, pada kasus gagap, yang harusnya tahapan itu begitu selesai usianya 6 tahun, dia menghilang, pada kasus gagap ini menetap. Setelah masuk faktor eksternal. Ya. Nah, itu yang mungkin bisa diidentifikasi nggak sih? Karena datang pergi. Hari ini gagap, besok enggak gitu ya. Jadi terkesan orang tua kok sepertinya lambat mendeteksi seperti itu. Apalagi dengan faktor internal. Dulu papanya juga terlambat, dulu papanya juga gitu. Jadi ya sudah, biarkan saja. Kayak itu menganggap sebagai genetik nih. Gitu. Nah itu yang mengakibatkan akhirnya mungkin jadi semacam terlambat lah. Baik. Oke, Ibu Hikmah, kita harus tahan dulu perbincangan kita, masih sangat menarik. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena usai jeda kita akan kedatangan satu orang tamu lagi dari Indonesian Stuttering Community. Tetap di Ayo Sehat. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat, pemirsa. Masih bersama dengan Ibu Hikmah dan juga sekarang kita sudah kedatangan tamu Ketua Indonesia Stuttering Community, Mas Dwiki Firmansyah. Selamat pagi Mas Dwiki. Begitu juga Mas El. Baik. Nah, Mas Dwiki juga pemirsa sudah melakukan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Nah, Mas Dwiki mungkin bisa diceritakan nih awalnya bagaimana sih kendalanya saat mengalami kondisi gagap bicara ini, dan diketahuinya sejak kapan, Mas? Baik Mas, makasih. Ya jadi saya mulai dengan kondisi ini Mas, saya itu semenjak usia 8 tahun ya. Atau ketika SD kelas SD kelas 3, itu saya mulai tuh kan saya belum mikirkan kok saya ngomong gini tuh ya. Oke. Itu kan akhir saya mikirkan tuh sampai akhir saya kelas 6 saya mulai berpikir dengan keras kan, oh ya ini kayak ini masalah yang cukup ganggu saya itu kan, karena ini kan masalah yang akan berkesinambungan. Iya betul, karena yaudah sampai akhirnya saya mikirkan tuh, wah ini kayak sudah harus di ini nih kan, saya sudah cari cara gimana tuh kan. Ya udah akhirnya saya mulai untuk ngobrol ke ibu saya sama bapak saya itu kan, Bu, Pak, cara gimana nih ya, saya kok bicara kok kayak ini tuh. Saya harap ini dong Pak, saya bisa tuh kan untuk dibawa ke orang yang sekiranya bisa ahli tuh kan, atau gimana tuh kan. Dan udah kira kan. Tadi mungkin di luar dari ini mengatakan sudah kenal lama, cukup lama dengan Mas Dwiki. Mungkin bisa diceritakan nih, latihan seperti apa sih yang dilakukan oleh Mas Dwiki dan juga bersama dengan Ibu Hikmah? Di Akademi Terapi Wicara itu kami melakukan semacam kegiatan untuk pengabdian masyarakat mahasiswa Akademi Terapi Wicara untuk menangani kasus-kasus stuttering. Karena ini kan fenomena gunung es ya, terlihat di atas tapi di bawah itu banyak sekali. Nah, kami berkenalan, kita mulai dengan Mas Dwiki ini, ditangani oleh teman-teman mahasiswa karena seumuran biar lebih nyaman, lebih comfort gitu ya. Yeah. Kita tangani, kita identifikasi permasalahannya apa, kita berikan asesmen, kita diskusikan sama beliau dan kita berikan latihan-latihan dengan terapi gitu ya. Dan alhamdulillahnya ya Mas Dwiki ya, gimana rasanya? Jauh berkurang ya? Bisa dibilang Bu, selama sekian bulan itu cukup ada efek sih Bu, alhamdulillah. Berarti berbeda dengan sebelumnya berarti ya Mas Dwiki? Jauh berbeda dengan Jauh sebelumnya. berbeda. Nah itu sebenarnya harapan kami biar semua penderita gagap, Mas Dwiki bisa testimoni, ini bisa kok kita latih, bisa kita tangani. Tapi memang bagian terbesarnya adalah harus motivasi si Mas Dwiki ya, atau personnya itu yang sendiri yang untuk melatih. Karena dia harus sabar, harus pede, harus ya gitu. Berarti kalau sampai saat ini Mas Dwiki masih
terus latihan berarti ya Mas Diki? Masih Mas, sampai sekarang saya masih terus. Saya tuh bisa ini Mas tiap pagi sama tiap sore sih Mas untuk latihan sih. Jadi tiap pagi sama malam ya saya bisa latihan tuh kan. Jadi itu agar saya bisa terus kan untuk memprogram tuh kan agar saya bisa berbicara lebih baik lagi itu ke depannya. Itu sih paling. Ibu Hikmah, ini kan menurut artikel yang saya baca kemarin bahwa anak gagap pada anak laki-laki ini bisa menetap hingga dewasa. Faktor apa sih sebenarnya yang mempengaruhi kondisi ini dan apakah terapi serta penanganan yang bisa minimalisir agar ini tidak permanen? Iya sih, data tuh memang menunjukkan bahwa rasio rasio penggagap dengan yang normal itu antara laki-laki dengan perempuan itu 2:1. Pertanyaan menariknya mengapa gitu ya? Mengapa sih kok gitu? Tapi basically gitu ya, kita antara laki-laki dengan perempuan, informasi untuk kemampuan bahasanya saja berbeda. Betul. Laki-laki itu dia mampu memproduksi kata setiap hari itu hanya 5.000. Wanita berapa? 25.000 kata. Betul. Kebayang nggak? Karena kalau misalnya itu lebih cerewet lah istilahnya. Nah, itu. Jadi memang itu saja sudah berbeda. Ya, Belum lagi budaya. benar. Budaya, kita lihat aja lah. Anak laki-laki dengan anak perempuan. Bermain aja. Kalau anak perempuan, itu role play kan. Jadi guru, main masak-masakan, jadi warung-warungan. Itu penuh dengan bahasa. Ayo kita dong mau masak, makan apa gitu kan. Penuh dengan bahasa. Anak laki-laki bermain, coba lihat. Sepak bola. Non verbal. Gol gitu kan. Belum lagi faktor eksternal. Ekspektasi orang tua. Anak laki-laki dengan anak perempuan bisa dibilang berbeda. Ibu, ini kan tadi kita sudah bicara ya, waktu anak-anak ini pasti melewati masa gagap. Tapi kalau dari Ibu Hikmah sendiri, apakah ini harus selalu menemui terapis atau bisa dengan dari internal saja, mungkin dari keluarga atau lingkungan sekitar? Bagaimana Ibu? Kalau anak ini sudah mempunyai faktor internal, misalnya dia sudah punya keturunan papahnya gagap, atau dia kidal, atau dia lahirnya bermasalah prematur, atau pernah dia terlambat jalan, berarti dia sudah punya faktor internal. Nah, kalau anak ini sudah punya faktor internal, ya, dan mengalami ketidaklancaran, gitu, tolong dijaga, jangan sampai muncul faktor eksternal. Cukup sampai di internal saja. Nah, jagain. Jadi jangan demanding orang tua, jangan sampai dia mendapat bully atau kondisi yang traumatik, gitu. Kenapa? Karena itu bisa men-trigger yang tidak lancar hari ini menjadi menetap. Nah, itu yang harus dipantau gitu. Tapi kalau yang lagi ngetan sekarang apa? Udah anaknya terlambat motoriknya, dikasih bahasa Inggris. Gaya tuh orang tua sekarang kan. Benar. Artinya dia membebankan lagi faktor eksternal. Baik. Gitu. Apakah salah? Bahasa Inggris bilingual? Tidak, nggak masalah. Bagus, Benar. tapi pada kondisi-kondisi tertentu ini harus dipantau. Berikutnya saya mau ke Mas Dwiki ini. Mungkin bisa bersama dengan Ibu Hikmah juga ya. Ini kan Mas Dwiki adalah Ketua Indonesian Stuttering Community. Mungkin bisa diceritakan ya kepada pemirsa Ayo Sehat, kegiatannya tuh apa saja sih Mas? Iya, jadi kita ini adalah sebuah komunitas yang dimana kita untuk mewadahi orang-orang yang mempunyai gangguan bicara gagap, yang dimana kita sudah berjalan sejak tahun 2009 dan kita sudah diresmikan sejak tahun 2016 ya. Jadi sampai saat ini kita sudah berusia sekitar 5 tahun. Kita bergerak untuk mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk bisa aktif gitu kan, untuk mengetahui isu yang ini, karena ini kan isu yang jarang orang pahami ya, isu yang orang belum begitu orang mengerti, dan kita bergerak bersama-sama untuk bisa membawa isu ini agar lebih luas gitu loh, agar bagaimana caranya bisa lebih memahami, bisa lebih mengerti ketika bertemu dengan orang-orang yang mempunyai bicara seperti ini itu kan, kira-kira seperti itu Mas. Baik. Kalau untuk anggotanya sendiri ada berapa Ibu? Mungkin Mas Dwiki. Sampai detik ini Mas, jadi kita sudah mendata ada sekitar 1.000-an orang sih. Oke. Berikutnya nih saya mau ke Ibu Hikmah karena tim Ayo Sehat sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari netizen Ibu. Oke. Sepertinya sudah ada yang mau konsultasi nih dari netizen. Kita bisa lihat di tengah nih Ibu Hikmah. Oke. Yang pertama pertanyaannya adalah apakah kelamaan memegang gadget juga berpengaruh pada kondisi gagap seorang anak? Silakan Ibu. Oke. Memang gadget itu selalu menjadi oknum. Oknum. Sebenarnya gini ya, untuk penelitian
apakah anak yang sudah terpapar dengan gadget secara durasinya lama ya, dan tidak terkontrol itu bisa mempengaruhi keterlambatan bicara? Ya, misalnya gini, biar anaknya anteng, kasih handphone. Kan gitu, banyak tuh anak orang tua muda yang sekarang gitu. Padahal gitu ya, kesibukannya di gadgetnya dia itu mungkin memperkaya satu kemampuan, tapi juga mengebiri kemampuan yang lain. Nah, padahal dia harusnya saat itu kan dia harus interaksi sosial, komunikasi dan sebagainya. Nah, itu bisa mengkondisikan dia menjadi terlambat bicara. Akhirnya karena dia miskin kosakata, artikulasinya tidak bagus, apakah bisa mengkondisikan dia gagap? Bisa. Berpengaruh berarti. Berpengaruh. Baik. Oke. Ibu Hikmah, Mas Duki, kita harus tahan perbincangan kita dulu. Kita harus jeda sejenak. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Tetap di Ayo Sehat. Anda kembali menyaksikan program Ayo Sehat pemirsa, masih bersama dengan Ibu Hikmah dan juga Mas Dwiki. Nah, Ibu Hikmah, ini masih ada satu pertanyaan netizen lagi. Kita bisa lihat di tengah. Kita akan lihat pertanyaannya adalah, anak saya sampai 15 tahun laki-laki, masih gagap sampai sekarang. Saya memang telat sadarnya, khawatir sama masa depannya. Kira-kira apakah nanti berpengaruh negatif saat dia kuliah dan kerja ya? Nah, ini mungkin kan berkaitan dengan perundungan ya, Ibu Hikmah. Mungkin bisa dibantu Ibu, bagaimana? Kalau apakah akan mempengaruhi negatif ya saat dia kuliah, itu mungkin pertanyaannya adalah tergantung. Jadi kondisi sekarang 15 tahun, sudah diterapi apa belum? Jadi apakah orang tuanya sudah mulai memberikan latihan-latihan, sudah dibawa ke terapis bicara atau belum? Betul. Kedua gitu ya, apakah akan mempengaruhi dia nanti ke depannya? Tergantung. Lihat aja Mas Dwiki ini sekarang, dengan kondisi gini beliau bisa kuliah, bisa eksis, dan banyak tokoh-tokoh besar gagap yang sekarang mendunia itu dia bisa eksis ya, seperti kasus-kasus gagap itu banyak sekali yang mungkin kalau bisa disebutkan satu persatu gitu. Jadi memang disinilah faktor orang tua, ayo berikan motivasi yang bagus pada anaknya, dikecilkan faktor eksternalnya, diberikan kekuatan dia untuk menerima kondisinya dia dan diberi latihan-latihan. Nah, mudah-mudahan dia bisa menata masa depannya lebih baik. Baik. Tapi menurut Ibu Hikmah sendiri, bagaimana tanggapan Ibu terkait stigma perundungan ini, Bu? Ya, itu sering kita bicarakan. Dengan teman-teman stuttering ini, kami juga sering mendengar ya. Kami juga sering mendengar betapa mereka menghadapi masyarakat yang kasihannya gitu ya. Mereka menganggap ini sebagai bahan lelucon. Bahkan ada figur pelawak yang benar-benar berprofil sebagai penggagap dan itu diketawain dengan semua gitu ya. Nah itu memang sih gitu ya, itu salah satu bukti memang para masyarakat Indonesia harus lebih diedukasi bahwa ini nggak nyaman. Kondisi stuttering ini, ini luar biasa. Kebayang nggak sih? Mereka ini bukan tidak bisa bicara, kosakata itu sudah bagus. Bahkan ada yang mereka sampai S2, tapi nggak bisa keluar di mulutnya, gitu loh. Dan gejala itu menjadi bahan lelucon. Itu faktornya itu tidak hanya mempengaruhi bicaranya dia, tapi juga mental mereka. Saya dengar sampai ada yang mau suicide ya. Ada Bu, banyak. Mau bunuh diri, bayangin aja. Gara-gara dibully sama teman-teman bermainnya. Nah, syukur nih Kompas sudah mulai membantu mengedukasi. Mudah-mudahan nanti media-media lain juga membantu edukasi. Stop lah pembulian ini, jangan diberikan lagi beban yang lebih buat mereka. Mereka juga berusaha untuk bicara ya, tidak mau begini kondisinya. Betul, gitu. Bu. Baik. Nah, dari Mas Dwiki ya, mungkin ini kan bicara mengenai Indonesian Stuttering Community. Mungkin bisa dijelaskan juga oleh Ibu Hikmah ya, terkait dengan pendampingan psikologis. Ini bagaimana? Saling menguatkan? Bisa diceritakan Mas Dwiki? Oke. Ya, jadi gini Mas, untuk psikologi itu kita memang sudah memulai sih Mas, dari tahun lalu itu kita sudah mengundang beberapa psikolog ya. Kita sudah ngadain untuk acara IG Live, webinar via Zoom itu sudah kita adakan sampai juga kemarin bulan Januari awal ini tahun ini nih, kemarin itu juga sudah undang juga beberapa psikolog juga tuh kan. Bahkan juga kemarin juga itu juga undang
beberapa yang juga ada juga kemarin terapis bicara dari Surakarta ya, sudah kita undang juga. Dan itu kita ini sih itu tuh untuk membuka kepada teman-teman yang dari untuk anggota kita dan non anggota gitu loh. Jadi agar bagaimana caranya yang anggota dan non anggota tuh bisa lebih paham tekan dengan isu ini. Jadi bisa biar lebih lebih teredukasi lah itu loh. Itu sih kira-kira Mas. Kalau mungkin kalau boleh saya tambahkan, Ya. ini Indonesia Stuttering Community itu kumpulan anak muda hebat yang aware dengan dirinya bahwa ini kondisi yang harus mereka terima dan mereka harus lawan, mereka harus tahlukan supaya mereka bisa menjadi contoh untuk dirinya dan para kondisi penggagap lainnya. Jadi memang luar biasa. Oke. Gitu. Berarti memang dibantu oleh Indonesian Stuttering dan semoga untuk semua orang yang mungkin menderita ya gagap ini bisa langsung bertanya ke kita, bisa ke program Ayo Sehat, ke Bu Hikmah, ke Mas Dwiki juga. Terima kasih Ibu Hikmah, Mas Dwiki untuk waktunya di program Ayo Sehat ini. Semoga informasi yang kita bicarakan hari ini bisa berguna sekali untuk pemirsa Ayo Sehat. Usai sudah 30 menit kami menemani Anda di program Ayo Sehat. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.